Salam. Isu komunis itu biasanya digoreng di bulan September untuk diulang-ulang tentang stigma PKI buat ya tokoh-tokoh ya terutama ya terkait dengan rejim. Nah, ini biasanya dibuat oleh oposisi, digoreng berulang-ulang. Ya, tuduhan-tuduhan kepada kepala negara khususnya, dan juga gorengan-gorengan yang ditujukan kepada pemerintahan Cina yang akan menginvasi Indonesia atau menduduki Indonesia. Ini selalu digoreng. Ya memang manusia selalu ya mengingat peristiwa masa lalu untuk tujuannya sih katanya untuk ya lebih berhati-hati. Tapi kita kalau terlalu berlebihan, tidak berdasarkan data, ini juga ya kita capek ya. Misalnya terkait dengan isu adanya ya komunisme gaya baru atau pemerintahan sekarang ini, rejim yang berkuasa ini udah dikendalikan oleh komunis. Jadi begini saudara, ya komunis memang sebuah ideologi yang tentunya ini menjadi pesaing daripada kapitalis. Dan di Indonesia komunis memang dalam bentuk partai pernah menjadi nomor ketiga di Indonesia. Dan apalagi setelah Indonesia merdeka, di mana Indonesia membentukkan senjata untuk melawan ya Belanda yang nampaknya ingin kembali ke Indonesia, maka Soekarno pada saat itu dekat dengan Uni Soviet untuk mendapatkan senjata. Dan sekaligus juga akhirnya ya komunisme ini hidup juga subur di Indonesia. Apalagi di dalam bendera, di bawah bendera revolusi, Soekarno ini dari muda memang termasuk yang meyakini bahwa ideologi komunis ini sebuah ideologi yang ya progresif. Ya karena di situ ya ada bentuk perlawanan orang-orang yang lemah melawan orang-orang yang suka menindas. Dalam hal ini ya bisa menjadi ya ideologi yang ya untuk melawan kapitalis yang memang melakukan penjajahan-penjajahan. Inilah Soekarno yang kita ketahui sejak muda. Artinya beliau sangat ya yang meyakini tentang komunis yang merupakan ideologi progresif untuk melawan kapitalis. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bersainglah dua ideologi ini, ya komunis dan kapitalis. Nah, akhirnya mendapatkan momentum kapitalis ini untuk ya memukul komunisme yang berkembang di Indonesia melalui peristiwa G30 PKI, di mana ada ya kekuatan angkatan bersenjata yang sebenarnya melakukan pembunuhan terhadap angkatan bersenjata juga,
tapi lalu dituduhkan itu yang melakukan adalah PKI, akhirnya ratusan ribu orang PKI ya, atau yang dianggap PKI ya, ada yang bilang 600.000, tapi juga ada yang bilang 1 juta dibantai di Indonesia. Nah, ini tentu orang-orang di Indonesia tidak lupa ya, dan apalagi dipelihara oleh Orde Baru untuk melawan ya, atau juga untuk ya melemahkan lawan-lawan politiknya dengan tuduhan siapa saja yang melawan pemerintah Orde Baru pada saat itu dituduh sebagai PKI. Nah, pengikut-pengikut Orde Baru atau memang melakukan cara-cara Orde Baru ini masih dilakukan sekarang. Orang yang tidak sama dengan mereka dituduh sebagai PKI, stigma PKI. Dan yang lucu, ini ditujukan kepada kepala negara, diulang-ulang itu oleh oposisi, yang saya sebut sebagai ya oposisi tidak kreatif ya, mengulang hal-hal yang basi ya, ingin berkuasa tapi mengulang-ulang hal yang basi, yang tidak ilmiah. Kenapa kita sebut tidak ilmiah? Pertama, MPR sudah melarang partai komunis atau ajaran komunis di Indonesia. Walhasil di Indonesia ini tinggal kaum agama dan kaum nasionalis. Komunisme sudah tamat. Ya, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi di Rusia maupun Cina. Di Rusia juga bubar itu Uni Soviet, sehingga penerus sekarang ya Rusia yang berkuasa itu adalah partai nasionalis. Kemudian juga di Cina terjadi perubahan-perubahan besar. Memang namanya partai komunis, tapi ya perilakunya ya kapitalis. Kemudian meninggalkan itu yang disebut memerangi agama. Ya di sana ya agama bebas di Cina sebagaimana juga di Rusia saat ini. Jadi kembali isu komunis kalau dikaitkan di dalam negeri itu selalu diulang-ulang oleh oposisi yang tidak kreatif untuk menimbulkan tadi itu stigma, untuk tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada orang-orang yang menjadi lawannya. Dalam hal ini tentu ya pemerintah yang berkuasa. Nah, kaitannya internasional, nah oposisi yang tidak kreatif ini selalu mengulang-ulang bahwa Cina ini akan menginvasi, Cina ini akan menduduki Indonesia. Ya, ini adalah sikap pesimisme, tidak percaya terhadap kekuatan bangsa sendiri, bahwa bangsa Indonesia ini termasuk bangsa besar yang kuat, yang tidak mungkin ya ada negara yang berani kepada Indonesia, termasuk Cina. Ya, hubungan kita dengan Cina sama seperti negara-negara yang sifatnya bisnis, benar-benar bisnis. Artinya bagaimana Indonesia yang sudah maju ini tapi tetap investasi itu ya berjalan dengan baik, baik melalui kekuatan Taipan yang memang udah ada di Indonesia. Artinya ya ras Cina di Indonesia ini banyak yang sukses di bidang ekonomi. Nah, kita manfaatkan. Artinya bagaimana uangnya tidak ditaruh di luar negeri, tapi dia investasi di dalam negeri. Ya, jadi begitu. Jadi kita yakini kekuatan itu ketika bersatu antara pribumi dengan dalam hal ini ya pendatang, kalau dianggap pendatang ya, padahal sudah ratusan mungkin ribuan ya ratusan tahun lah gitu ya. Dalam hal ini kekuatan Arab maupun kekuatan Cina. Jadi semata-mata investasi. Begitu juga kekuatan komunis yang berkuasa di Cina saat ini, mereka datang membuka investasi, siapnya bisnis, sifatnya bisnis, win-win ya, sifatnya saling menguntungkan.
Indonesia diuntungkan dengan datang investasi, sehingga tenaga kerja yang banyak di Indonesia ini ya bukan menjadi tenaga penganggur, tapi menjadi ya pegawai-pegawai atau menjadi buruh-buruh. Dan kalaupun Cina ada yang dibawa buruhnya ke sini, wajar berbisnis, ya saling menukar ya informasi, maupun sering tukar menukar pengalaman. Toh Indonesia pun ya ratusan ribu, mungkin jutaan juga tuh yang kerja di Hong Kong, kerja di Taiwan, kerja di Cina, ya biasa itu, ya. Jadi jangan ada ketakutan tentang datangnya orang asing, termasuk di Bali sekarang itu ratusan ribu itu orang-orang ya Rusia itu, orang-orang kaya Rusia, karena di negerinya khawatir ya akan terjadi perang, akhirnya banyak yang ya datang ke Indonesia, menetap di Bali itu karena di sana indah. Ya, alhamdulillah ya banyak uang masuk akhirnya ke Indonesia. Nah, itu saja. Salam.